Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra Vandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi penganggaran yaitu pada bab ke-11 mengenai penyusunan anggaran utang dan modal. Adapun subbab yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai anggaran utang, yang kedua mengenai anggaran modal, dan yang ketiga mengenai manfaat anggaran utang dan modal. Nah, subbab yang pertama yaitu anggaran utang. Definisi anggaran utang. Utang adalah kewajiban yang dimiliki oleh seorang debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu. Anggaran utang adalah anggaran yang digunakan untuk memperoleh dan membayar utang. Anggaran utang juga dapat diartikan sebagai anggaran yang merencanakan jumlah utang pada waktu yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang ada dua, yaitu ekspansi dan struktur modal. Ekspansi sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dengan modal tetap, yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Ekspansi ini berguna dalam memperluas kegiatan perusahaan, kegiatan produksi, dan kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Faktor yang kedua yaitu struktur modal. Struktur modal adalah komposisi modal yaitu utang atau modal asing dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan dikenal dengan memberi batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Yang ketiga ada tahap penyusunan anggaran utang. Tahap penyusunan anggaran utang terbagi menjadi dua, yaitu anggaran utang jangka pendek dan anggaran utang jangka panjang. Tahapan penyusunan anggaran utang jangka pendek antara lain yaitu yang pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Tahap yang kedua yaitu menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Sementara anggaran utang jangka panjang, tahapan penyusunannya yaitu yang pertama, mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli, kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya, dan yang ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Materi yang kedua yaitu anggaran modal. Definisi anggaran modal. Modal adalah aktiva tetap yang digunakan untuk produksi, dan anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Sementara itu, anggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Jenis anggaran modal ada tiga, yaitu yang pertama, analisis throughput, yang kedua, analisis DCF, yang ketiga, analisis pengembalian. Analisis throughput ini bentuknya paling rumit dan analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Analisis DCF adalah arus kas terdiskonto, melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek, campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan, dan arus kas keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Yang ketiga ada analisis pengembalian, yaitu bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Tujuan anggaran utang ada tiga. Yang pertama yaitu tujuan perencanaan, menyediakan perencanaan yang efektif dari pengeluaran modal dana atau capital expenditure. Yang kedua ada tujuan koordinasi, yaitu menyediakan alat koordinasi antara capital expenditure yang dihubungkan dengan yang pertama ada kebutuhan pembelanjaan kas, yang kedua investasi dari berbagai macam kegiatan operasional,
Yang ketiga, penjualan potensial. Yang keempat, keuntungan potensial. Dan yang kelima, return of investment. Yang ketiga ada sebagai alat pengawasan. Ini menyediakan alat pengawasan baik untuk minor maupun major editions. Yang ketiga, manfaat anggaran utang dan modal. Manfaat anggaran utang dan modal ada 6, yaitu yang pertama, untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan benar dan baik. Yang kedua, menambah utang jangka pendek dan panjang yang dimaksudkan untuk ekspansi. Yang ketiga, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal atau anggaran utang dapat meningkatkan volume barang yang dijual, meningkatkan laba, dan meningkatkan rentabilitas, pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, dan alat pengawas dalam hal pembayaran utang. Yang keempat, utang jangka panjang dan modal sering digunakan untuk membiayai aset tak lancar. Yang kelima, utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja. Dan yang keenam, ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.